Shalom Sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-9 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema 100% Indonesia, 100% Katolik. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Tobit 2 ayat 10 sampai dengan 14. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 7b sampai dengan 9. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Efesus 1 ayat 17 sampai dengan 18 dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Markus 12 ayat 13 sampai dengan 17. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22 dan Injil Lukas 20 ayat 20 sampai dengan 26. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2020 dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 1 Juni tahun 2021. Sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 13 sampai dengan 17 tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 13 sampai dengan 17 begitu populer di kalangan umat, di mana bercerita tentang kewajiban kita memberikan kepada Kaisar atau pemerintah apa yang menjadi haknya dan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus apa yang menjadi haknya. Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus 12 ayat 17. Sementara di dalam Injil Markus 12 ayat 1 sampai dengan 12 yang menjadi bacaan Injil kemarin pada hari Senin tanggal 5 Juni tahun 2023, bisa kita baca betapa para imam kepala ahli Taurat dan tua-tua Yahudi jengkel sekali karena menjadi sindiran Yesus Kristus. Dengan dukungan kaum Farisi dan pendukung Herodes, maka mereka lalu berdaya upaya menjatuhkan Yesus Kristus dengan memancingnya agar mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan dirinya sendiri di depan orang banyak. Hasil yang didapat adalah mereka heran karena Yesus Kristus tidak terbuai oleh sanjungan-sanjungan yang mereka lontarkan, mengetahui maksud dan tujuan mereka sebenarnya, bisa mengatasi perangkap yang mereka pasang dan membawa diskusi ke level yang lebih tinggi. Yesus Kristus tidak terbuai oleh sanjungan mereka karena ia adalah seorang guru yang jujur, sehingga tidak takut kepada siapapun juga, tidak mencari muka dan mengajar tentang jalan Allah Tritunggal Maha Kudus dengan jujur, tanpa dipengaruhi oleh apapun serta penuh integritas dan kebenaran. Perkataan Yesus Kristus di dalam Injil Markus 12:17 dapat bermakna tidak bermaksud menyejajarkan Kaisar atau pemerintah dengan Allah Bapa, karena bagi Yesus Kristus kewajiban terhadap Allah Bapa tetaplah yang paling utama. Tetapi dikemukakan justru untuk menyindir mereka yang tidak menghormati Allah Bapa dengan menolak kehadirannya dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus juga ingin membina umat agar melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan sebaik-baiknya, di mana kita harus bekerja sama dengan pemerintah agar tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat tercapai. Sahabat Kuntum yang terkasih, ingatlah
Ketaatan kepada yang satu tidak berarti mengabaikan yang lain. Sebagai warga negara yang beragama Katolik, maka kita dapat mewartakan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus dengan antara lain bersikap toleran dan menghormati perbedaan yang ada, mentaati peraturan yang ditetapkan pemerintah, mencintai produk Indonesia, dan menjadi representasi baik dengan memberikan komentar yang positif dan membangun. Yesus Kristus mengajarkan kepada kita bahwa sebagai seorang pengikut Kristus sejati, maka kita tidak boleh mengabaikan tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kita tidak perlu menantang dan keras kepala, serta mempertentangkan pemerintah dengan Allah Tritunggal Maha Kudus hanya karena misalnya tersinggung, seolah-olah kebebasan untuk berbakti kepada Tuhan dan kegiatan ibadah dihalang-halangi. Hendaknya kita menyadari bahwa sikap seperti itu bukan sikap hamba-hamba Allah Tritunggal Maha Kudus yang sejati, melainkan sikap orang yang sedang memamerkan kesombongan rohani. Begitu juga yang harus kita lakukan terhadap berbagai kebijakan pemerintah lainnya di berbagai bidang. Mari kita belajar untuk memberikan sesuatu yang positif, baik dan benar kepada pemerintah, dan memberikan segala apa yang menjadi hak Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai rasa syukur, terima kasih, dan pemurnian pertobatan kita terhadap segala pemberiannya selama ini secara tulus, ikhlas, dan penuh iman. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini, dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.